Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya kiriman dari Kang Budi Awan di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yaitu sebuah perangkat audio merek Polytron model BB531KA. Untuk Kang Budi Awan, terima kasih atas partisipasinya telah mendukung channel ini. Semoga saja perangkatnya bisa pulih seperti semula. Perangkat audio ini dibuat sekitar tahun 90-an. Fitur utamanya terdiri dari satu deck audio tape kaset player, radio penerima AM/FM stereo, input mikrofon dengan efek echo untuk karaoke. Fitur lainnya adalah terdapat mic wireless, fungsi line input atau AUX, dan line output untuk keperluan sambungan dengan perangkat eksternal. Pengatur nada berupa grafik equalizer dengan jumlah 7 band pengaturan. Volume kontrol utama tidak menggunakan potensio putar, melainkan menggunakan saklar digital dengan visualisasi level menggunakan LED. Untuk mengurangi noise pada mode tape player terdapat DNRS atau Dynamic Noise Reduction System. Status dial frekuensi fungsi radio penerima tampil pada LCD atau Liquid Crystal Display. Panel belakang perangkat terdiri dari soket RCA line input dan line output, terminal speaker, terminal antena AM/FM input, saklar selektor AC, kabel AC input, dan tray baterai untuk jam. Baterai ukuran A2 sebanyak 3 buah di seri. Terlihat terminal baterai sudah terkena korosi akibat baterai tidak diganti dalam waktu lama. Kabel AC input utama putus, tersisa hanya sekitar 20 cm. Untuk mencoba menyalakan perangkat, kita hubungkan kabel AC dengan menggunakan jepit buaya. Coba hubungkan kabel AC input ke sumber listrik. Terlihat LED standby warna merah menyala. Saklar power diaktifkan, lampu iluminasi LCD telah menyala, menandakan sistem bekerja. Status input terlihat di LCD pada fungsi tuner. Coba aktifkan fungsi input lainnya dengan cara menekan saklar fungsi input. Ya, ternyata beberapa saklar fungsi input bermasalah. Saklar tidak merespon saat ditekan, ditandai dengan tidak ada perubahan status input pada layar LCD. Begitu juga dengan saklar pengaturan volume utama, saklar tidak merespon, ditandai dengan LED level volume tidak bergerak. Level volume utama sudah tinggi, namun suara dari fungsi input tuner tidak terdengar pada speaker. Kemungkinan ada masalah dengan power amplifier. Berikutnya kita lihat fungsi mekanik tape player. Pintu kaset mekanik tape tidak bermasalah. Tombol fungsi play bermasalah, ditekan tombol selalu trip. Bass reel tidak berputar. Tombol fungsi fast forward dan rewind bekerja, hanya saja putaran reel sangat lambat dan terdengar suara kasar. Permukaan head tape terlihat kotor, tertutupi oleh debu. Oke, kita matikan perangkatnya.
Selanjutnya kita lepas casing untuk dilakukan proses analisis kerusakan, proses perbaikan, modifikasi, dan restorasi. Bagi sobat elektro yang satu hobi, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Polytron Big Band BB531KA, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Power amplifier menggunakan IC STK 4132 2 Romawi dengan daya 2x20 watt, tegangan maksimal 34 volt DC, tegangan standar 23 volt DC simetris. Kapasitor filter tegangan simetris untuk power amplifier, kapasitas 6800 mikrofarad 35 volt. Kapasitor filter untuk tegangan rangkaian selain power amplifier, kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt. Rangkaian tuner radio AM/FM, grafik equalizer, dan panel kontrol depan tampak seperti ini. IC 701 adalah chipset dengan kode D1723GF, merupakan PLL synthesizer and controller for FM MWLF tuner. Trafo power supply dengan lilitan output sekunder multi untuk power amplifier tegangan simetris 20 volt AC dan tegangan rangkaian lainnya single 12 volt AC. Mechanic tape dengan jumlah 1 dek. Terlihat karet sabuk masih utuh, motor penggerak mechanic tape, tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW. Pada model ini, terlihat kabel sambungan lebih banyak dibandingkan dengan model lainnya, misalnya Polytron model BB632K. Sebelum melepas sambungan kabel, harap diingat posisi masing-masing konektor dan jenis kabelnya. Ini adalah modul rangkaian utama perangkat Polytron BB531KA, di mana terdapat blok rangkaian power amplifier, power supply, preamp head, preamp mikrofon, dan efek echo, noise reduction, saklar digital fungsi input, dan volume kontrol digital. Modul rangkaian utama sudah kita lepas dengan kondisi seperti ini. Ya, ternyata di bagian bawah PCB terdapat kabel jumper bekas servis sebelumnya. Sepertinya ada jalur yang putus atau PCB pecah. Kondisi solderan kaki komponen sebagian retak, perlu disolder ulang. Kita bersihkan terlebih dahulu modulnya, banyak debu yang menutupi komponen. Bila perlu, cuci PCB dengan air sumur. Terlihat pada bagian power amplifier IC 601 STK4132 kaki nomor 11 dengan nomor 12 bersatu karena solderan yang dilakukan oleh teknisi sebelumnya.
Jika dilihat dari skematik, pin nomor 12 terhubung ke transistor pendorong. Dengan kasus ini, maka tegangan transistor pendorong sama dengan tegangan transistor akhir. Seharusnya tegangan TR4 terhubung dengan R100 ohm sebelum ke emitor. Ya, terbukti pin 11 dan 12 IC 601 short circuit. Bisa dipastikan IC 601 rusak dan perlu diganti. Berikutnya kita rapihkan dan periksa kembali jalur yang dijumper dengan kabel karena mengalami putus jalur PCB. Sepertinya ini bekas pencarian jalur input-output untuk modifikasi. Terlihat jalur sengaja dipotong. Tepat berada di area soket AH301, di mana soket ini adalah input power amplifier yang sebelumnya melalui IC303 yang berfungsi sebagai volume kontrol digital. Baik, sebelum lebih jauh ke perbaikan, kita cuci dahulu modul rangkaiannya. Modul rangkaian utama sudah dicuci. Tunggu hingga kering. Lepas IC 601 STK4132 2 Romawi dan ganti dengan tipe yang sama dan asli. IC power amplifier STK4132 2 Romawi bawaan perangkat ini sudah dilepas. Sambungkan jalur PCB yang rusak serta periksa kembali jalur lainnya, kemungkinan masih ada yang putus. Agar mempermudah proses pencarian jalur dan proses penyambungan, bersihkan PCB dengan thinner pembersih. Ya, terlihat ada bagian PCB mengalami retak. Jalur PCB sudah kita jumper dan dipastikan tidak ada yang putus. Pada lapisan atas PCB terlihat bagian yang retak. Perkuat jumper jalur PCB dengan memberikan lem tembak. Kondisi kapasitor pada rangkaian power amplifier masih bagus, jadi tidak perlu diganti. Pasang IC power amplifier STK4132 2 Romawi pengganti, tambahkan thermal grease pada plat pendingin. IC pengganti menggunakan tipe yang sama dan original buatan Sanyo. IC sudah terpasang, periksa kembali kondisi solderannya, jangan sampai ada yang menempel antar kakinya. Sesuai dengan permintaan pemilik, perangkat ini perlu ditambahkan modul BBE dan Bluetooth audio receiver.
Spesifikasi dan instalasi modul ini sudah kita bahas pada konten sebelumnya pada Polytron model BB632K. Silahkan buka konten tersebut di channel ini. Pergunakan soket untuk input output audio dan tegangan modul BBE agar rapi. Pergunakan kabel stereo terlindung untuk menghindari noise. Input dan output modul BBE pada kapasitor C344 dan C345 yang merupakan input dari rangkaian power amplifier dengan kapasitas 10 mikrofarad 50 volt. Output modul BBE disambungkan ke kaki negatif kapasitor C344 dan C345 sebelumnya lepas solderan kaki negatif kedua kapasitor tersebut. Kapasitor ini terhubung dengan input IC 303 yaitu M51523AL yang merupakan volume kontrol dan balance digital, sehingga perangkat ini untuk bagian volume utamanya menggunakan dua buah saklar taktil. Input modul BBE dihubungkan ke lubang PCB kaki negatif kapasitor C344 C345 yang telah kita lepas kaki negatifnya. Rapihkan dan amankan sambungan kabel input output modul BBE dengan cara dilem. Berikutnya, kita rakit rangkaian regulator untuk suplai tegangan modul BBE dan Bluetooth audio receiver. Komponen yang dibutuhkan yaitu dua buah resistor 10 ohm 0,5 watt, dua buah kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 16 volt, satu buah kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 10 volt, dan IC 78M05 untuk regulator 5 volt. Tak lupa satu buah PCB dot secukupnya. Ya, rangkaian sudah dirakit pada PCB. Input tegangan regulator adalah 12 volt DC. Output sejumlah 2 buah yaitu 12 volt DC untuk modul BBE dan 5 volt DC untuk modul Bluetooth. Sesuaikan ukuran PCB dengan cara dipotong. Rangkaian regulator ini juga berfungsi sebagai filter untuk modul Bluetooth. Rangkaian modifikasi ditempatkan pada plat pendingin IC power amplifier agar tidak mengganggu komponen bawaan perangkat. Output audio modul Bluetooth disambungkan ke kaki nomor 1 dan 2 terminal TP2, sehingga untuk saklar fungsi input menggunakan fungsi AUX atau CD-in.
Tegangan input modul regulator rakitan modifikasi dihubungkan dengan jumper J506 sebagai negatif dan J503 sebagai positif 12 volt DC. Tegangan tersebut diambil dari emitor transistor T508 yang merupakan saklar tegangan 12 volt DC yang bersumber pada tegangan regulator 12 volt dari IC 501 AN7812. Kabel tegangan dan sinyal audio kedua modul sudah dipasang. Rapihkan kabel, jangan sampai mengganggu komponen lainnya. Saklar mode BBE kita statiskan, tidak dipasang saklar eksternal ke frame depan. IC 202, IC 203 dengan kode TC4066 sepertinya bermasalah. Ini adalah IC yang berisi 4 saklar bidireksional yang mengatur fungsi input audio diantaranya tape, tuner, dan EUX. IC kita pasang dengan menggunakan soket agar memudahkan penggantian jika ada masalah di kemudian hari. Output audio dari saklar IC 202 dan 203 diumpankan ke IC 801 yaitu operational amplifier dengan kode KA6324. IC ini juga bermasalah dengan gejala input suara sangat lemah sehingga perlu diganti. Output audio dari IC 801 ini diumpankan ke soket AH801 yang merupakan input audio untuk rangkaian grafik equalizer melalui soket BK 301 di modul tuner dan grafik equalizer. Sebagai komponen utama rangkaian penghilang noise digunakan IC DNR LM1894 di PCB dengan marking IC 802. Rangkaian efek echo menggunakan komponen utama IC 402 MN3008 dan IC 403 MN3101. Rangkaian preamplifier head menggunakan komponen utama IC 201 AN7345K. Komponen-komponen tersebut sudah kita periksa, tidak ada masalah. S201 adalah saklar mode play record. Bersihkan koneksi saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Proses perbaikan pada rangkaian utama selesai. Berikutnya kita periksa kondisi modul rangkaian yang berada pada panel depan perangkat. Pada panel depan terdiri dari rangkaian tuner AM/FM, grafik equalizer, LED volume level, LCD, saklar fungsi, soket headphone dan mikrofon, potensio pengatur balance, echo dan mikrofon, mechanic tape, sensor remote, dan saklar power utama. Komponen pada panel depan perangkat sudah kita lepas dari frame panel. Banyak debu atau kotoran yang menempel pada bagian frame dan modul rangkaian. Lepaskan terminal penghubung antara modul saklar fungsi dan tuner atau grafik equalizer.
Langkah pertama adalah penggantian saklar fungsi volume, input audio, dan tuner. Ini adalah saklar fungsi volume utama. Terdapat dua buah saklar fungsi up dan down. Memiliki nilai resistansi tinggi sehingga perlu diganti. Saklar fungsi input memiliki bentuk yang berbeda pada tangkai sehingga kita harus mengakalinya. Untuk saklar fungsi harus dibongkar isinya, kemudian kita bersihkan lempeng dan terminal saklarnya. Saya menggunakan cara seperti ini. Saklar fungsi yang bermasalah sudah diganti dan diperbaiki, termasuk saklar mode AM/FM tuner. Berikutnya bersihkan potensio pengatur frekuensi grafik equalizer dan mikrofon lapel. Permukaan LCD dibersihkan dengan air deterjen. Ini adalah modul rangkaian sensor remote, LED indikator power, dan saklar power utama. Tidak ada masalah dengan modul ini. Komponen utama tuner AM/FM stereo adalah IC102 LA1851N, yaitu AM/FM tuner and multiplex demodulator on a single chip. Komponen utama grafik equalizer adalah IC301 dan 302 AN7337N, yaitu 7 element graphic equalizer IC for Hi-Fi. LED volume lapel digerakkan oleh IC700 AN6878, yaitu 7 dot LED driver circuit. Sistem tuning rangkaian tuner menggunakan PLL, sehingga digunakan dioda varaktor D103 untuk FM dan D109 untuk AM. Bersihkan soket input mikrofon dan headphone dengan menggunakan kontak cleaner.
Oke, lanjut ke perbaikan mekanik tap. Bersihkan komponen mekanik tap dari kotoran, berikan pelumas di beberapa titik penting yang mengakibatkan tombol fungsi mekanik berat saat digunakan. Ada masalah dengan tombol fungsi pause. Pengait tangkai pause tidak bergerak saat ditekan. Coba kita perbaiki fungsi ini. Lepaskan motor penggerak terlebih dahulu. Pengait fungsi pause memiliki alur seperti ini. Ternyata yang menjadi penyebabnya bukan di pengait, tapi tangkai fungsi pause keluar dari celah jepit tombol sehingga tangkai terlalu terdorong. Ya, tombol fungsi pause sudah bekerja normal. Untuk mengetahui kondisi motor penggerak, kita berikan tegangan sebesar 12 volt DC pada terminal input tegangan motor. Terlihat motor masih bekerja. Flywheel berputar. Fungsi fast forward putaran base reel lemah. Biasanya yang menjadi penyebabnya adalah karet sabuk idle coupling kendor. Ganti karet sabuk idle coupling dengan ukuran nomor 12. Sekalian juga kita ganti karet sabuk flywheel capstan dengan ukuran nomor 14. Putaran base reel pada fungsi fast forward sudah normal dan kuat. Head tap sudah pernah diganti. Sepertinya posisi sambungan kabel head terbalik. Kita balikan posisi sambungan kabel head, sinyal output audio di sebelah kiri dan ground di kanan. Permukaan head kotor, bersihkan dengan alkohol. Perbaikan mekanik tap telah selesai. Berikutnya, bersihkan panel depan perangkat, perbaiki bagian yang rusak, tutup bagian bawah panel level volume patah di pengait, perkuat dengan menggunakan lem tembak. Tutup pintu kaset masih normal, berikan pelumas plastik pada gear engsel. Mika transparan LCD lepas, bersihkan dan pasang kembali dengan cara dilem.
Pasang kembali semua komponen yang berada pada panel depan perangkat. Periksa kembali posisi tangkai saklar fungsi harus tepat ke tombol panel. Kabel pita sambungan harus dikupas lagi, sebagian inti kabel putus. Plat alas casing utama tidak terlalu buruk kondisinya, cukup dibersihkan dengan kuas dan dilap. Ada yang lupa, soket RCA line input dan output belum dibersihkan. Pasang modul rangkaian utama ke casing perangkat, perkuat dengan 4 buah baut M3 pada PCB, 2 buah baut M4 pada pendingin, dan 3 buah skrup pada terminal speaker dan soket RCA. Sambungkan bodi mekanik tape dengan ground pada titik ini di PCB rangkaian utama. Sambungan ground ini penting untuk menghindari noise saat pada fungsi tape player. Instalasi kabel ke PCB utama selesai, periksa kembali semua sambungan, jangan sampai ada yang keliru dalam penyambungan sehingga akan menambah kerusakan lebih parah pada perangkat. Sekarang saatnya uji coba, hidupkan perangkat. Oke, perangkat sudah bisa hidup kembali, terdengar noise radio FM. Ngecas, oh ya ngiler, ileran ya, gitu. Nah kita akan tambahkan ini ambesol, ini Kualitas head tape sepertinya rendah. Kita coba ganti head tape-nya.
head tab pengganti menggunakan merek AX. Head tab sudah diganti, coba hidupkan ke mode tab dan atur ulang posisi headnya. Dan lain-lain dapatkan hanya di Proses instalasi telah selesai. Pasang skrup pengencang panel depan perangkat sejumlah 4 buah. Kabel AC utama perlu disambung dengan menggunakan kabel yang berkualitas baik. Rapihkan pengkabelan, hal ini sangat berpengaruh terhadap noise. Skrup pengencang cover perangkat kita ganti dengan warna hitam sesuai dengan skrup bawaan Polytron. Di Facebook ada Teh Nuriani dari Cikondang, ya ada Bang Ram. Duh, pada tiwi, ulah nyarita kitu. Pikeun nebus dosa akang. Tapi sampai akang paragat nyawa. Akang hayang nyaut. Proses perbaikan dan restorasi Polytron model BB531KA telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.